Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi, guru-guru hebat Senusantara. Salam dan bahagia. Belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Refleksi terbimbing modul 2.1.A.6 tentang pembelajaran berdiferensiasi oleh saya, Siti Nur Asfur SPD, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Nagekeo. Pengajar praktik Willem Fridus Sendiwa SPD, serta fasilitator Santi Agustina SPD MPD. Pertanyaan pertama, dari apa yang sudah Anda pelajari, materi apa yang menurut Anda dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas Anda? Materi yang menjadi solusi adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua, pemetaan kebutuhan belajar murid, dan yang ketiga, strategi berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Tomlinson, 2000. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, kita harus memetakan kebutuhan belajar setiap murid berdasarkan ketiga aspek, yakni yang pertama, aspek kesiapan belajar, yang kedua aspek minat, dan yang ketiga aspek belajar murid-murid kita. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita perlu berstrategi melalui 3 hal, yakni yang pertama, berdiferensiasi konten, yang mana berupa apa yang kita ajarkan pada murid. Yang kedua, berdiferensiasi proses, yakni yang mengacu pada bagaimana murid memahami informasi yang dipelajari. Serta yang ketiga, berdiferensiasi produk, yang mana merupakan tagihan apa yang kita harapkan pada murid atau unjuk kerja murid kepada guru, atau hasil karya murid yang bisa berupa foto, video, karangan, tulisan, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, apa yang menurut Anda sulit untuk diterapkan? Mengapa menurut Anda hal tersebut sulit diterapkan? Kesulitan saya adalah pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa menurut minatnya. Karena ada 3 alasan. Yang pertama, kurikulum yang ada hanya mengarah pada hasil akhir pedagogik yang berupa nilai. Sedangkan yang diharapkan pada pembelajaran berdiferensiasi adalah juga variasi dapat dilakukan pada tagihan akhir siswa. Yang kedua, alasan kedua, belum adanya sinkronisasi kurikulum 2013 dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kesulitan yang ketiga itu karena pemahaman orang tua bahwa pembelajaran di kelas semuanya berpusat pada guru, padahal pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Pertanyaan yang ketiga, jika Anda harus menerapkan hal yang sulit tersebut, dukungan apa yang Anda perlukan? Kemana atau bagaimana Anda dapat mengakses dukungan tersebut? Dukungan yang diperlukan menurut saya itu yang pertama, berkolaborasi dengan sesama rekan guru, murid, kepala sekolah, juga orang tua murid. Dukungan yang kedua adalah latihan yang terus-menerus, karena dengan latihan yang terus-menerus, segala hal yang sulit pasti akan menjadi mudah. Yang ketiga, tersedianya RPP yang sudah dipersiapkan secara baik, yang memuat seluruh proses pembelajaran sampai dengan tahap penilaian. Yang keempat,
arahan dan juga bimbingan dari para pengawas dan juga dinas pendidikan terkait. Untuk mengakses dukungan tersebut, diperlukan sosialisasi yang masif di jejaring sosial agar sesegera mungkin semua orang mengakrabi perombakan proses pembelajaran ini. Nah, untuk melakukannya, sesegera mungkin diadakan pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat pembelajaran berdiferensiasi agar dipahami oleh semua kalangan pendidik, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat dipahami dalam lingkup yang lebih luas. Sekian saja penyampaian saya tentang refleksi terbimbing pada modul 2.1.A.6 pembelajaran berdiferensiasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.